Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Kali ini Pak Kodi akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang asyik bisa membaca Al-Quran, yang mana dalam pembelajaran ini diharapkan nantinya anak-anak dapat mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. Kemudian anak-anak memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas. Kemudian anak-anak bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. Dan anak-anak bisa melafalkan Quran surat An-Nas dengan benar dan jelas, dan bisa menunjukkan hafalan Quran surat An-Nas dengan benar. Dalam pembelajaran kali ini, yang pertama-tama bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai kita umat Islam, sebagai anak Muslim, kita wajib mempelajari Al-Quran dengan cara belajar membacanya dan menuliskan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Apalagi kalau kita bisa sampai dengan menghafal. Pembelajaran pertama yaitu tentang melafalkan surah An-Nas, yang mana surah An-Nas ini adalah surat ke-114 dalam Al-Quran, atau surah yang terakhir yang terdapat dalam Al-Quran. An-Nas itu artinya manusia. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat, dan surah ini diturunkan di Makkah, maka tergolong surat Makkiyah. Sebelum kita melafalkan, kita membaca bersama-sama tentang bacaan surah An-Nas, mari kita mulai dengan tepuk tangan surah An-Nas terlebih dahulu. Nanti ikuti Pak Kodi ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Itu tadi tepuk surah An-Nas. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk surah An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, itu tadi tepuk surah An-Nas. Mari kita sama-sama membaca, melafalkan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita coba baca sekali lagi ya. Nanti kalian belajar membaca, melafalkan di rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu tadi bacaan atau melafalkan surah An-Nas. Dan semoga kalian juga berlatih untuk membaca dan melafalkan surah An-Nas dan juga menuliskan surah An-Nas ya. Sekalian kita belajar tentang huruf hijaiyah bersambung atau tentang huruf hijaiyah ya. Jadi selain kita berlatih membaca atau melafalkan Al-Quran, kita juga berlatih untuk menulis surah An-Nas ya. Kalau kita sudah berlatih membaca, kita sudah berlatih menulis, semoga kita juga bisa menghafalkan surah An-Nas ya. Yang mana dalam menghafalkan surah An-Nas ini ya, bahwasanya surah An-Nas ini itu termasuk surah-surah pendek ya, yang mana sangat mudah untuk kita menghafalkannya. Nanti kita coba lakukan bersama ya, kalian lakukan di rumah bersama orang tua kalian, dengan kakak kalian, atau dengan guru ngaji kalian. Caranya hafalkan ayat pertama dulu ya, dibaca berulang-ulang. Kemudian kalau sudah hafal, terus hafalkan ayat kedua, kita baca berulang-ulang ya. Hafal pertama dibaca, hafal, terus lanjut ke ayat kedua, hafal, terus kita baca ayat pertama dan kedua, terus kita ulangi lagi ya, dan seterusnya. Jadi lakukan hal yang sama pada ayat ketiga, keempat, kelima, dan enam ya. Jadi kalau sudah ayat pertama sudah hafal, terus ayat kedua sudah hafal, terus baca ayat 1, 2, terus kita baca surat An-Nas ayat 3, terus ayat 4 hafal, terus kita baca 1, 2, 3, 4, terus kita baca ayat yang kelima berulang-ulang sudah hafal, terus baca ayat ke-6 berulang-ulang sudah hafal, terus kita baca semuanya. Dan semoga kita bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menghafal surah An-Nas. Karena apa? Karena di dalam surah An-Nas itu ada yang namanya kandungan surah An-Nas ya, yang mana surah An-Nas ini disebut juga dengan surat perlindungan ya, bersama dengan surah Al-Falaq ya, yang mana disebut sebagai Al-Mu'awizatain. Apa? Al-Mu'awizatain, yang artinya apa? Yang artinya dua surah pelindungan, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Yang mana kandungan surah An-Nas ini yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat berlindung untuk semua makhluk ya, untuk kita semua. Jadi tempat berlindung itu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah itu Rabb-nya manusia, atau Rabb itu maksudnya Allah itu yang menciptakan kita semua ya, pemilik kita semua dan penguasa alam semesta. Dan kandungan yang berikutnya yang ketiga adalah jika kita berlindung kepada Allah ya, jika kita ingin berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya ya, baik dari jin, dari manusia, itu hanya kepada Allah. Jadi tempat kita berlindung dari jin dan manusia itu hanya kepada Allah. Karena apa? Allah adalah tempat berlindung semua makhluknya. Nah, tadi mengenai pembelajaran asiknya senang bisa membaca Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nas, yang mana kita sudah belajar untuk membaca ya, melafalkan, dan kalian nanti membaca berulang-ulang ya, berlatih di rumah, kemudian menulis surah An-Nas, kemudian menghafalkan surah An-Nas ya. Kenapa? Dengan mempelajari surah An-Nas ya,
kita dapat pahala, ya kan? Karena kita sekaligus membaca Al-Quran. Dan apa? Dan kita menjadi tahu bahwa apa tadi? Allah adalah tempat berlindung ya bagi makhluknya, ya, dari apa? Dari mara bahaya dan dari kejahatan jin dan manusia. Dan Allah juga adalah Rabb, yaitu apa? Allah itu pencipta, ya, pemilik semuanya, penguasa alam semesta, dan Allah itu Maha Raja. Maka kita harus apa? Terus membaca Al-Quran agar mendapat pahala, dan kita hanya berlindung kepada Allah dari kejahatan ataupun dari mara bahaya yang disebabkan oleh jin maupun manusia. Itu dulu untuk pembelajaran kali ini mengenai surah An-Nas. Jangan lupa untuk kalian selalu belajar membaca Al-Quran di rumah, dan jangan lupa untuk kalian selalu menjaga kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.